Ya, mohon maaf kalau saya lihat sekarang pengacara ini kan banyak berkoar-koar ya. Cari simpati itu di pengadilan, simpati sama hakim, sama majelis hakim. Mereka menggunakan dunia medsos untuk popularitas. Seorang NM yang berani nabok seorang advokat yang sedang menjalankan profesi advokat itu sebetulnya tamparannya keras. Kondisi advokat kita ini jangan-jangan tidak dihormati lagi. Terjadi kebencian, kepahitan, kemarahan bagi seorang pengacara menyelesaikan persoalan apapun bisa diselesaikan melalui kasih, Bang. Ya, untuk Bang Rasman satu kata aja sebetulnya, kontroversi. Jadi orangnya kontroversi, tapi dia punya alasan. Dasarnya cukup kuat untuk menyatakan kebenaran, menyatakan bahwa dia tidak bersalah, dia melakukan sesuai yang prosedur hukum yang ada. Dan saya lihat itu keberaniannya cukup oke. Cuma untuk seorang pengacara atau seorang lawyer itu bicara soal keberanian itu bukan keberanian yang kebablasan, bukan keberanian yang sembrono. Nah, karena kami di dalam Praya Bersatu itu ada 7 pilar, Bang. Ya, boleh saya share. Ya. Bagi seorang advokat Praya Bersatu, dia ada 7 pilar yang dia harus hormati. Yang pertama, Bang, itu dia harus punya boldness spirit keberanian. Ya, sama seperti Bang Rasman, keberanian, tapi bukan keberanian yang kebablasan ya, bukan keberanian yang sembrono, tapi keberanian untuk membongkar kasus, keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu kita harus punya keberanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, bagi seorang advokat Praya Bersatu, dia harus memiliki yang namanya knowledge of law. Dia harus punya pengetahuan hukum yang cukup. Artinya dia menyandang sebagai seorang advokat atau seorang lawyer, minimal dia mampu berinteraksi, memberikan jawaban-jawaban secara hukum yang tepat. Ya. Yang ketiga, Bang, yang harus kita ketahui bahwa seorang advokat itu dia harus memiliki hikmat. Bukan pintar-pintaran, Bang. Kalau Abang lihat di Indonesia ini banyak pengacara yang pintar, bahkan lebih pintar, sangat pintar. Ya, tapi untuk orang yang berhikmat itu jarang ditemuin. Nah, itu sebabnya kita di Praya Bersatu kita ingin supaya melahirkan pengacara-pengacara muda yang berhikmat, bukan sekedar pintar. Karena bangsa ini membutuhkan orang berhikmat, bukan orang pintar. Nah, ini perlu dicatat, Bang. Pengacara di Indonesia ini yang kita butuhkan, klien-klien yang kita butuhkan adalah pengacara yang berhikmat. Artinya apa? Pengacara yang punya kemampuan untuk menganalisis. Ya, menganalisis dan memberikan solusi yang tepat. Nah, ini yang dibutuhkan, Bang. Nah, mohon maaf kalau saya lihat sekarang pengacara ini kan banyak berkoar-koar ya. Ya, mungkin untuk supaya ratingnya naik, supaya dikenal. Tetapi bagi kami di Praya Bersatu, hikmat lebih penting daripada pintar-pintaran. Yang keempat, Bang, yang Abang harus tahu adalah dia harus jadi be a good example to follow. Harus jadi contoh dan teladan untuk diikutin. Nah, kalau kita nggak dicontoh, Bang, seperti pengacara yang sekarang ini kan saya lihat baik yang senior, ikut-ikutan juga juniornya, ya ngomong kadang-kadang sembrono begitu, Bang. Jadi tidak berhikmat dan tidak ada keteladanan. Nah, bangsa ini membutuhkan pengacara-pengacara yang penuh dengan keteladanan, contoh dan teladan. Itu penting, Bang. Itu yang keempat ya. Yang kelima, dia harus juga punya yang disebut dengan not high profile tapi low profile. Tidak sombong. Ya, nggak sombong, nggak angkuh. Coba lihat Abang lihat pengacara sekarang ini, ya kan? Ya, mohon izin saya harus sampaikan sebagai Ketua Praya Bersatu, saya sedih. Ini saya mengatakan bahwa jangan-jangan advokat kita ini sedang sakit. Sedang sakit karena tidak mengikuti aturan-aturan dalam kode etik advokat Indonesia, kode etiknya.
Ya, lihat abang lihat sembrono ngomongnya, nggak peduli. Padahal kode etik advokat itu udah jelas tuh bang. Semuanya pasal per pasal itu diatur dengan begitu rapi, begitu baik. Dan seharusnya menjadi contoh teladan bagi advokat kita untuk berbicara. Kita bicara bukan substansi yang diutarakan, tapi serang pribadi. Nah ini yang aneh bin ajaib. Ini disampaikan oleh pengacara-pengacara yang katanya kondang, yang katanya populer, katanya hebat, katanya jagoan gitu. Tapi kok begitu caranya? Ini sedih. Ini saya seorang advokat, saya sedih melihat kondisi ini bang. Jadi menurut saya advokat itu harus jadi contoh dan teladan, tidak high profile tetapi low profile. Itu hal yang sangat penting bagi saya ya, bagi kami di Pride Bersatu. Kemudian jadi yang keenam itu adalah saya bilang dia harus tadi rendah hati, kemudian tidak sombong, tidak angkuh, tapi jadi contoh, jadi teladan. Nah, untuk supaya proses hukum di Indonesia bisa terjadi penegakan hukum, menurut saya pengacara itu harus punya keberanian, punya hikmat tadi, kemudian punya pengetahuan hukum yang cukup, punya rendahan hati, kemudian mampu menganalisis kasus-kasus yang ada, memberikan solusi, dan juga dia harus tampil beda. Penampilan beda itu penting bang. Jadi kita mendidik pengacara, advokat yang muda supaya berani tampil beda, tetapi tampil beda dalam pengetahuan yang cukup, yang berhikmat, bukan pintar-pintaran, tapi mampu menganalisis setiap kasus yang ada dan berikan jalan keluar yang tepat bagi klien. Jadi saya kira itu sangat penting. Nah itu sebenarnya khusus kepada Bang Rasman sendiri, saya sudah pernah bicara kepada beliau supaya mengikuti pilar-pilar itu ya? Ya, tolong jaga tutur kata, tolong jaga sikap, karena wibawa seorang advokat itu dikatakan sebagai officium nobile. Officium mulia. Iya, officium mulia itu adalah dari bahasa Latin ya. Officium itu artinya tugas atau jabatan. Nobile itu mulia, terhormat, kedudukan tinggi. Jadi kalau seorang advokat disebut dengan officium nobile, artinya seorang profesi yang betul-betul mulia dan terhormat. Nah, ini harus dijaga. Ini menurut saya bang, profesi advokat sebagai officium nobile itu sedang hilang di tengah-tengah gemerlapan. Gemerlapan dunia advokat sekarang nih. Hilang. Ya abang boleh teliti, boleh lihat, hilang. Coba abang lihat sekarang pengacara-pengacara yang tampil betul-betul sebagai pengacara yang berkarisma, yang tampil berwibawa, kemudian officium nobile yang bermartabat, marwah dijaga baik-baik itu sangat jarang bang. Mohon izin saya mesti bicara di sini karena saya sedih sebagai seorang advokat. Nah itu sebenarnya kita perlu kembali melihat bagaimana peran dan fungsi kita sebagai advokat. Profil dari Bang Rasman bersama dengan NM itu profil yang kontroversi di Indonesia. Jadi kadang-kadang sikap tindakan mereka, tutur kata mereka selalu diekspos. Padahal kasus yang sama bisa terjadi di mana saja. Ya, apalagi yang saya dengar itu kan kasusnya terjadi di Polres Jakarta Selatan. Nah ini artinya ini di tempat lokasi yang bukan sembrono ya, tempat yang cukup baik, tapi kecolongan kenapa bisa terjadi. Sebetulnya kalau saya lihat saya nggak kaget bang, nggak kaget karena memang sepertinya kondisi itu berjalan seperti begitu. Dan kalau kita menyerang orang, kita juga harus siap diserang. Nah itu persoalannya. Makanya saya bilang seorang advokat itu harus jaga. Kalau kita diserang, ya kita mesti menyerang juga. Tetapi dalam koridor yang mana kita menyerang. Ini yang paling penting kan. Ya. Nah apalagi diserang oleh seorang NM. Nah ini bagi saya ini cukup mengagetkan. Pertama saya nggak kaget persoalan ini terjadi. Tapi yang jadi kaget adalah kenapa harus NM yang melakukannya kepada Bang Rasman. Artinya ini menurut saya Bang Rasman mesti introspeksi juga. Kenapa Bang Rasman yang berwibawa, ya, yang penuh dengan keberanian, tapi toh masih bisa disentuh oleh seorang wanita. Ini pertanyaan bagi saya.
Tetapi jawabannya bagi saya adalah kalau kita bersikap dengan baik, kita bertutur kata dengan baik, kita berperilaku dengan baik, saya yakin tidak ada seorang pun yang berani. Begitu Bang. Jadi ini kalau persoalan ini terjadi, saya nggak kaget lagi Bang begitu. Ya kalau dia diserang atau dia itu kan, kalau nggak salah kan dia dilaporkan pasal 351 penganiayaan ringan. Ancaman hukumannya 2,8 Itulah ya ya. 2,8 kalau nggak Bawah salah. 5 tahun yang pasti. Ya, di bawah 5 tahun. Jadi ya itu hak beliau untuk proses hukum atau bikin laporan polisi karena sebagai korban. Dan tindakan yang dilakukan sudah tepat. Dia visum, setelah visum betul dia bikin laporan kan LP. Jadi saya kira biarkan proses hukum berjalan. Kemudian juga saya dengar NM malah melaporkan juga ya. Iya. Si Rasman pengeroyokan. Pengeroyokan. Ya antara Bang Rasman sama istrinya kalau nggak salah. Ya saya kira biar dia proses alami aja Bang. Karena ini sudah terjadi jadi kita nggak bisa tarik kembali. Tapi yang paling penting adalah makanya saya bilang itu Bang. Kita jadi seorang advokat harus bermartabat. Harus jaga wibawa kita. Kita nggak boleh ngomong sembrono. Ngomong itu ada timingnya, ada tempatnya. Kita nggak bisa ngomong sembrono dalam setiap waktu. Bagi seorang advokat dia bicara yang benar itu di persidangan. Di luar persidangan nggak perlu berkuar-kuar, nggak ada gunanya Bang berkuar-kuar. Itu untuk cari apa? Cari simpati. Cari simpati itu di pengadilan, simpati sama hakim, sama majelis hakim, sama jaksa, ya kan? Sama penuntut umum dan itu kita cari simpati. Kita buktikan secara hukum bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Bukan kita cari simpati di medsos. Ini sebetulnya pelanggaran etika Bang sebenarnya. Nah, para pengacara sekarang ini aneh. Mereka menggunakan dunia medsos untuk popularitas. Padahal sebetulnya itu ada undang-undang semua diatur. Kode etiknya diatur semua. Itu tidak bisa seorang advokat mengiklankan dirinya melalui batas-batas tertentu. Jadi itu semua ada aturannya Bang. Makanya kita bilang bahwa seorang advokat itu dia harus pertama ya fungsi dia, peran dia itu pertama dia ada seorang defender lawyer, dia seorang pembela. Ini seorang pengacara, dia seorang defender lawyer itu dia mempertahankan kebenaran, membela kebenaran. Yang kedua Bang, yang harus kita ketahui adalah dia sebagai seorang mediator. Mendamaikan. Jadi kalau pengacara-pengacara Indonesia ini membuat ramai gitu. Meramaikan persoalan yang kecil jadi besar. Ya, apakah untuk ratingnya naik, popularitas? Nggak tahu ya. Yaitu mereka yang jawab. Tapi yang penting ini terjadi Bang. Bukan jadi mediator. Mediator tujuannya menyelesaikan persoalan. Justru ini membuka persoalan baru. Maaf. Ini nggak apa-apa. Ya, yang ketiga, bagi saya seorang advokat atau lawyer itu dia harus tampil sebagai seorang negosiator unggul. Bukan sekedar mediator, tapi juga pandai negosiasi. Kalau advokat Indonesia, dia tampil sebagai defender lawyer, dia sebagai seorang mediator, dan dia sebagai seorang negosiator yang unggul, banyak kasus-kasus bisa diselesaikan dengan baik kok. Tanpa persidangan. Tanpa persidangan. Ini sebetulnya salah satu tugas pekerjaan dari officium nobile. Itu yang disebut dengan bermartabat itu yang disebut dengan profesi mulia dan terhormat. Nah ini sedang hilang di tengah-tengah bangsa kita Bang. Nah itu sebenarnya tantangan besar bagi organisasi advokat yang sampai saat ini Bang sudah sekitar 50-an. Jadi seperti jamur bertumbuh, rame-rame bertumbuh, semua advokat OA-OA yang bermunculan ini bagus sebetulnya. Artinya apa Bang? Single bar ini pertanyaan bagi kita. Jadi sudahlah, kita nggak usah bicara single bar. Sebaiknya kita bicara tentang multibar. Ya, nggak usah kita bikin kisruh yang sudah kisruh tambah kisruh lagi Bang. Itu seperti kasus yang kemarin yang pengacara ditembak itu kan. Jadi ini persoalan baru bagi seorang advokat. Nah ini perlu pemikiran dari pemerintah kita atau DPR untuk bicara apakah hak imunitas seorang pengacara yang dijamin dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat itu 18/2003 itu apakah kita masih bisa
imunitasnya masih bisa terjaga apa enggak. Karena ini ancaman bukan ancaman verbal aja, tapi ini sudah ancaman fisik. Nyawa malah. Ya, nyawa. Nah, itu penjara kemarin itu ditembak mati kan itu. Nah, ini takut lagi yang lain yang berbeda selisih pendapat kemudian bisa menggunakan kekerasan. Nah, ini perlu jaga, ini PR bagi kita nih. Jadi bagi OA-OA yang ada, ini merupakan PR besar bagi organisasinya untuk mulai membina, membimbing para advokat-advokat muda ini supaya bisa bersikap seorang officium nobile, supaya bisa dihormati, Bang. Maaf. Harus bisa dihormati, Bang. Ini saya lihat kita, ya mohon izin menyampaikan bahwa kondisi advokat kita ini jangan-jangan tidak dihormati lagi. Memang kalau kita mau lihat kita harus introspeksi diri. Advokat juga harus introspeksi. Nah, profesi sebagai officium nobile itu bukan sekedar pengacara, Bang. Ada hakim, ada notaris. Itu juga harusnya bersikap seperti officium nobile. Karena itu profesi mulia, terhormat. Yang dijamin untuk melaksanakan tugas dan profesinya. Jadi jangan sampai tugas yang kita laksanakan dengan baik ini dihancurkan dengan orang-orang tidak bertanggung jawab. Karena mungkin kita sendiri juga salah. Ketika menghadapi klien itu semua ada, Bang. Kode etik advokat itu sudah mengatur dengan rapi. Tinggal kita melaksanakannya. Tutur kata kita dengan klien kita harus jaga. Tutur kata kita dengan rekan sejawat kita harus jaga. Bukan saling serang seperti sekarang, Bang. Ini saya kasihan melihat ini kondisi advokat kita di Indonesia ini. Serang secara pribadi dan akibatnya ya seperti begini terjadi, Bang. Ya, terjadi kebencian, kepahitan, kemarahan. Jadi dalam pembelaan hukum, Bang, bagi seorang advokat pengacara, menurut saya, pemahaman saya adalah dia harus menampilkan konsep kasih. Kalau dia punya kasih, dia membela kliennya penuh dengan kasih. Dia bertengkar, bersahabat, maksud saya dia bertempur dengan lawan pengacaranya, tetapi dia harus punya kasih. Artinya substansinya harus dibicarakan, diselesaikan, bukan persoalan. Bukan personal. Ya, betul, bukan personal. Kita panggil yang bersangkutan, apalagi kalau ada pengaduan dari teman sejawat atau klien atau orang lain yang mengadu bahwa advokat ini tutur katanya, sikapnya melenceng. Kita panggil, kita beri nasihat. Kalau dia masih ikut nasihat kita, kalau tidak, ya kita akan ambil tindakan yang tegas, ya kan? Kalau memang dia terbukti melanggar etika, maka tidak segan-segan kita berikan sanksi. Ya, karena Bang Rason masih di advokat pribadi bersatu, maka saya berpesan sekali lagi. Sudah pernah saya pesan kepada beliau, tapi dalam kesempatan ini saya berpesan lagi. Supaya Bang Rason jaga diri baik-baik. Jangan sampai terulang lagi yang kedua kali. Seorang NM yang berani nabok seorang advokat yang sedang menjalankan profesi advokat itu sebetulnya tamparannya keras. Jangan sampai NM yang lain lagi, Bang. Nah, ini kita perlu jaga. Oleh karena saya berpesan pertama adalah jaga diri baik-baik. Baca kembali lagi Kode Etik Advokat Indonesia. Baca ulang lagi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Peran dan fungsi advokat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang advokat. Itu bukan cuma Rasman. Semua advokat Indonesia itu harus mengacu pada situ. Ya, saya sedang sebentar terbitkan buku saya itu, Bang. Advokat sebagai officium nobile. Itu saya terangkan secara jelas bagaimana tindakan seorang advokat, perannya sebagai apa, bagaimana caranya menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, bagaimana dia bertindak sebagai seorang advokat yang disebut officium nobile. Supaya apa? Supaya martabat kita sebagai advokat itu tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai seperti ini, Bang. Nah, yang kedua untuk Bang Rasman, supaya memang saya tahu Bang Rasman orangnya keras, ya kan? Dalam mengucapkan sesuatu yang benar dia bicara keras. Tetapi saya berpesan sekali lagi, tetap kita mesti menjaga martabat kita. Apalagi berhadapan dengan lawan. Ya. Rekan sejawat tapi lawan.
Itu mesti jaga benar Pak. Kita mesti jaga diri baik-baik. Kita mesti bicara berwibawa. Bicara dengan tutur kata yang penuh santun. Karena kita orang Indonesia. Ya kan? Orang Barat aja masih santun kok. Masa kita nggak santun. Banyak pengacara-pengacara Eropa, Amerika yang santun. Tapi berwibawa, bermartabat. Dan mereka punya track record yang baik. Kenapa kita nggak bisa? Kita bisa juga Pak. Yang paling penting adalah, yang ketiga adalah kita betul-betul dalam prakteknya, yang saya tekankan sekali lagi Bang, bagi seorang pengacara menyelesaikan persoalan apapun bisa diselesaikan melalui kasih Bang. Hanya kasih ini yang bisa membuat perbedaan dengan cara menyelesaikan persoalan yang lain Bang. Kalau seorang advokat dia punya kasih, tanpa kebencian, kepahitan, kemarahan dalam dirinya, dia bisa menyelesaikan persoalan apapun. Nah ini kita mesti belajar begini Bang. Tanpa kasih nggak bisa Bang. Abang cari di mana saja. Kalau kita tidak mengasihi orang, kita nggak bisa bela dia dengan baik. Kita tidak bisa bergaul, berkomunikasi dengan rekan sejawat, lawan, kalau kita tidak dilandasi oleh kasih. Kasih itu yang mempersatukan kita advokat Indonesia supaya kita bertindak sebagai officium nobile. Tanpa kasih Bang, saya tidak bisa menjamin officium nobile tidak bisa terjadi. Khusus advokat. Tapi kalau advokat bertindak landasannya adalah kasih, mengasihi, peduli kepada orang-orang bermasalah hukum, kita punya hati ya kan. Poin yang tadi saya lupa adalah willingness to sacrifice. Artinya kita punya kerelaan untuk berkorban. Jadi 7 pilar itu Bang, tambahan satu ketinggalan tadi. Willingness to sacrifice, punya kemauan, kehendak untuk berkorban, membantu orang lain, berkorban menyelesaikan persoalan lain dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Kalau semua advokat Indonesia dia penuh dengan kasih dan bertanggung jawab, tidak ada satu persoalan hukum yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia Bang. Itu menurut saya. Itulah yang saya tulis dalam pandangan seorang praktisi hukum. Judul buku saya adalah Advokat sebagai Officium Nobile.